Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Taklim Baiti Jannati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Ahad kali ini. Sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama. Pada saat ini adalah malam Ahad pekan pertama di bulan Juli tahun 2026 Miladiyah. Dan yang bersedia menjadi tuan rumah kajian kita kali ini adalah Akhuna Yopi dan Elin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, jadikan sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang barokah, halalan thayyiban, dan juga dianugerahi anaknya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Dan kita akan melanjutkan yakni pelajaran kita fikih. Baik, alhamdulillah. Fikih muyassar. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yakni bab siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab ini terdiri beberapa bagian. Yang pertama yakni siwak. Yakni siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi dan gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap. Jadi dikatakan di sini yakni kayu siwak itu sendiri atau yang semisalnya. Kalau kita sekarang ini apa? Yakni sikat gigi itu, atau benang gigi, atau tusuk gigi dan semacamnya. Yang pertama, hukum siwak. Siwak ini hukumnya disunnahkan di semua waktu. Sampai orang yang sedang berpuasa tidak apa-apa dia bersiwak pada saat berpuasa. Sama saja mau pagi, mau siang, mau sore, tidak membatalkan puasanya. Bahkan Nabi SAW menganjurkannya secara mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat dengan waktu tertentu atau membatasi waktu tertentu, tidak. Karena beliau berkata, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan ridho Tuhan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, juga Ahmad, Nasai. Di sini lihat tuh, pembersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Kemudian kata beliau, laula an asyakku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli solati.
Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Muttafaqun alaih. Jadi karena takut memberatkan kita ikhwan dan akhwat di belakang, maka Nabi tidak menyuruh kita untuk setiap sholat siwak. Saking pentingnya itu, ya kan? Ini menunjukkan bahwa ibadah ini sangat ditekankan. Ingat ikhwan, tujuan kita Allah ciptakan itu untuk beribadah. Dan siwak itu bagian dari ibadah yang diajar oleh agama kita. Kemudian yang kedua, kapan bersiwak itu ditekankan? Yang pertama ketika berwudu, itu sangat ditekankan. Jadi sebelum kita wudu bersiwak dulu. Kemudian saat bangun tidur, itu kan, karena saat bangun tidur itu kan pasti aroma mulut kita tuh gimana ibu? Sedap tak? Kira-kira gimana? Ibu-ibu tahu lah ya kan bagaimana aroma suaminya ketika bangun tidur. Dari mulutnya, dari perutnya sendiri, atau dari makanan atau perbuatan yang dia lakukan. Misalnya maaf orang yang suka merokok ya kan, pasti aromanya itu akan beda ketika bangun. Atau saat bau mulut berubah. Jadi sebagian orang karena sebab tertentu berubah bau mulutnya, maka dia ditekankan pada saat itu untuk bersiwak atau menggosok giginya, membersihkan giginya. Lalu saat baca Quran, itu sangat ditekankan. Sunnah yang ditekankan, muakkad. Ketika ibu-ibu mau baca Quran, bersihkan dulu apa? Mulut kita. Karena ketika orang baca Quran tuh ada malaikat di depannya itu yang masukkan mulutnya ke kita itu, sehingga masuklah bacaan Quran itu ke rongganya itu. Dan dia tidak mau kalau kita bau. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang suka dengan bau-bau wangi, dan dia tidak suka dengan bau. Makanya malaikat itu menjauhi kita ketika kita campur suami istri. Yang kedua, ketika kita masuk WC. Kemudian saat hendak sholat, tadi sudah kita katakan kan, kalau tidak memberatkan kita, Nabi akan perintahkan kita untuk siwak, bersihkan gigi setiap kita mau sholat. Kalau bahasa Bengkulu setiap ya, setiap. Kadang pas lagi saat lurus ini masih ditok. Kemarin Ustaz, tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa, karena dia menjalankan benar-benar sebelum sholat itu. Sabrapat imam kan? Itu masih ditok. Iya itu. Jadi maksudnya megang siwak itu kan? Sambil ngikut. Tapi orang yang pegang tulis taruh di sini ya. Sebagusnya jangan, itu boleh, tapi pertama mungkin orang tidak terbiasa mulai. Yang kedua mungkin cara dia itu, bukan masalah dia bersiwak itu, cara dia itu yang over itu. Kalau dia diam aja misalnya menunduk, mungkin orang nggak, tapi karena ditengok nyonin ke orang kan, itu termasuk dia dibilang Allah alam tuh, kita nggak bisa meraba hati niat dia, kan dia yang tahu. Apa dibilang sunnah terlalu sunnah itu? Kadang orang itu kan pikir sunnah sekali kan, sunnah benar ini orang. Iya. Kemudian demikian juga saat masuk masjid, bahkan masuk rumah. Hadis Mikdam bin Surai dari bapaknya, dia katakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bisiwaki. Aku pernah nanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku kata, kalau Nabi masuk rumahnya, apa yang beliau pertama kali mulai? Apa kata siapa? Aisyah, dia siwak dulu. Wah, ini pelajaran untuk kita nih suami. Jadi kalau kita mau masuk rumah, jangan dalam keadaan apa? Mulut
bau. Lihat Nabi tadi itu, dia belum masuk rumah, dia bersiwak dulu. Sekarang bahaya kita mau bawa siwak terus kan? Memang karena barang siwak itu memang tidak ada. Ya minimal kita ya kalau kita gosok gigi dulu atau apa. Mungkin ada tersirat di sini. Mungkin biasa kalau wallahualam ya, biasa kalau suami pulang ke rumah dia mencium apa istrinya. Apalagi misalnya habis safar dan sebagainya. Sebaiknya kita mencium istri itu dalam keadaan yang disukai oleh istri. Kita kadang nyuruh kita wangi istri kita, tapi kita sendiri nggak wangi, itu nggak adil, Iwan. Ibu-ibu dengar di belakang. Kita suruh istri kita wangi-wangi, tapi kita bau, ya kan? Oli gimana? Bau rebung, bau tembakau terbakar, bau amis ikan. Ikan tidak. Itu kan? Contoh. Misalnya itu kan. Kemudian juga ditekankan kita bersiwak setelah diam lama dan di saat gigi kuning. Itu berdasarkan hadis tadi. Ini ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW iza qama minal laili syayusufahu bisiwaki. Rasulullah SAW kalau bangun tidur malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Bukhari Muslim. Jadi Iwan, hal yang pertama beliau lakukan ketika bangun tidur, mau bangun malam, mau bangunnya subuh, jelang subuh, dia apa? Apa Iwan? Siwak. Oleh karenanya kita Muslim diperintahkan saat ibadah, saat mendekatkan takarrub kepada Allah dalam kondisi yang paling baik, yakni dalam keadaan bersih dan suci, termasuk yang namanya mulut kita itu. Jadi jangan sampai seorang muslim tidak suka membersihkan giginya. Mana ada muslim berhari-hari tidak gosok gigi, ada yang nggak suka gosok gigi, bau. Dan sekarang itu kan banyak orang yang hancur giginya. Jadi kalau sudah rusak kan busuk jadinya. Gimana lagi? Gak suka dia. Kemudian yang ketiga, pakai apa kita bersiwak itu? Dengan apa siwak itu? Disunahkan pakai ranting basah yang gak hancur dan tidak melukai mulut. Dan Nabi menggunakan ranting siwak pohon arak. Boleh siwak juga pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Ini perkaranya luas, ya. Gimana Ustadz kalau nggak ada siwaknya? Bahkan dikatakan pakai jari. Orang-orang tua kita dulu biasa itu nenek kita kan pakai arang, ya benar. Bahkan ada yang pakai bata, tahu nggak? Tahu. Orang jadul juga Jody dia. Iyalah, pakai batu bata. Itu. Pakai abu gosok. Ya, benar. Iya betul. Itu kalau candu rokok di depannya kan ada hitam. Nah itu hilang tuh, lepas. Itu bibir tahan. Ya. Tapi karena udah biasa, akhirnya dia terbiasa. Allah bisa karena biasa tadi. Minimal apa tadi Iwan? Minimal pakai ya. Biasa gitu kan. Kalau sekarang tuh udah banyak, ada tusuk gigi. Tusuk gigi itu beragam lagi. Ada kumur-kumur tuh. Plesterin. Ada skincare apa? Ya itulah. Ada benang, bener kan? Ada benang gigi. Jadi sekarang tuh alat untuk menjaga mulut, bersihan tuh banyak. Ada permen. Zaman Nabi nggak ada. Permen Hexo. Jadi banyak ragam. Jadi mudah bagi kita sekarang tuh untuk memberikan kebaikan kepada orang sekitar kita dan kepada diri kita sendiri. Kadang kita baru sadar mau mulut kita ketika kita pakai masker. Bau nih yang kita aja mau muntah, ya kan? Dan bagaimana orang lain? Dan memang hal ini termasuk orangnya sendiri kadang nggak menyadari, yakni bau badan dan mau mulut. Maka nggak masalah kita bertanya sama orang.
Dan kita sebagai suami, sebagai istri, nggak usah kita takut-takut ngasih bau mulut kakak, bau mulut adik itu. Kasih tahu, tentu dengan cara yang baik. Kadang kita sungkan, tapi kalau suami istri apa sungkan kak? Itu mau ceramah ada cabai di mulut, itu nggak apa-apa, jangan dibiarin. Kakek suaminya malah GR, liatin orang tadi ceramah kakak diliatin orang. Padahal orang tuh nengok ada cabai di giginya, bukan karena dia tertarik dengan ceramah kita, ya kan? Gitu. Jadi yang keempat, faedah-faedah siwak itu tadi sudah disebutkan ya. Jadi faedah bersiwak itu adalah hadis tadi itu, yang ada dua. Pertama pembersih mulut, siwak itu, nggak ada lagi. Kalau ditanya mana kita pilih siwak dengan yang alat-alat sekarang, ya siwak dulu. Karena itu yang dilakukan Nabi. Andai kata yang sekarang ini lebih baik, pasti Allah sudah adakan barang itu. Makanya ada ulama mengatakan zaman periode Nabi dan para sahabat itulah zaman yang paling bagus kehidupannya. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik, yakni kepada mereka. Enggak usah. Walaupun sekarang kita merasa lebih enak, ada AC, mobil apa. Tapi Allah memberikan kepada mereka yang terbaik karena mereka itu manusia terbaik. Termasuk juga tadi itu. Jadi kalau kita mau membandingkan tentu siwak lebih baik. Tapi kita di sini susah dari siwak itu. Kita juga anak pribadi dapat siwak juga kalau ada oleh-oleh dari Ikhwan misalnya. Itu juga keburu siwaknya tuh udah kering. Ya enggak basah lagi. Tahu kan antum benar kan? Oh, jadi kering gitu. Bahkan kalau udah lama dikasih, tidak dipakai-pakai, kering. Istilah Joni tadi itu ledes apa? Ledes bibir tuh, jontor. Nah, jadi pembersih bahasa Palembang, iya benar. Pembersih mulut. Maka anu ulangi, seorang muslim, seorang muslimah yang baik suka bersihkan mulut karena itu fitrah. Siapapun suka. Kenapa kita menciumi anak kita bayi itu? Karena wangi mulutnya, karena dia belum punya apa? Gigi. Ya kan? Mana mulut yang paling wangi, Iwan? Mulut bayi. Wanginya tuh nikmat banget. Kenapa? Belum ada giginya. Yang dimakannya baru asi. Dan hanya makan jengkol. Matinya kalau dikasih jengkol langsung. Ada batasnya. Umur berapa bulan tuh? Bayi boleh bertahap juga itu, bubur dulu. Makanya bayi itu mulutnya paling bersih, wangi, sedap. Nggak ada orang yang normal, nggak ada yang nggak suka dengan mencium mulut bayi itu karena wangi sih. Kenapa orang mulutnya bau? Ya tadi karena makanan tadi sehingga kotoran itu numpuk, nyangkut di sela-sela, di lubang itu gigi. Sehingga itulah yang menyebabkan bau itu. Alangkah besarnya, alangkah tingginya, alangkah mulianya ajaran Islam. Sampai diajar kita, yakni membersihkan gigi. Bahkan itu berpahala. Tahu pahala? Tahu pahala, Der? Pahala itu hadiah dari Allah. Pahala. Hadiah. Pertama pahala, yang kedua memang manfaat untuk kita gitu. Tahu kita. Yang kedua mendatangkan ridho Allah. Nggak ada orang yang nggak mau ridho dari Allah. Nah, salah satunya adalah siwak. Bukan saya yang ngece, Rasulullah itu bahwa bersiwak itu mendatangkan ridho Allah. Oleh karenanya patut kita semuanya, ibu-ibu di belakang, kita menjaga fitrah ini, sunnah ini, karena mengandung faedah yang besar. Jangan sampai ada seorang muslim berbulan-bulan tidak bersihkan gigi. Mungkin karena malas atau karena bodoh, maaf jahil, sehingga dia hilang pahalanya. Jadi ingat Ikhwan, itu manfaat untuk kita. Ingat ibu-ibu, bersihkan mulut. Berarti kalau tiap hari kita menggosok gigi, pagi, siang, malam, tiap hari pula mengumpulkan pahala tadi. Jadi antum kira gosok gigi antum yang rumahnya enak, ada wastafel, ada apa? Cermin di depannya gosok. Itu enggak pahala.
Ingat tadi Nabi yang nyuruh. Andai kata tidak memberatkan kamu, aku akan perintahkan kamu setiap mau sholat itu apa? Ingat pesan Nabi itu. Setiap kita masuk WC, setiap kita berada di wastafel ya, demi kita itu dapat pahala. Anak ulangi, dapat pahala, ya subhanallah. Dapat pahala. Sudahlah mulut kita bersih, kita dapat pahala lagi di akhirat. Kumpul ternyata aku salah satu pahalaku yang besar ini karena dulu rajin sikat gigi. Karena pahala itu di akhirat itu yang orang masuk surga itu banyak sebabnya. Boleh jadi karena rajin sikat gigi tadi. Dia nggak banyak ilmunya. Dia cuma tahu Nabi nyuruh saya siwak. Lihat. Dan saya juga jadi suka siwak karena bersih mulut. Selain dia dapat manfaat untuk diri dia di dunia, dia pun dapat faedah di akhirat karena Nabi itu. Tapi sayang banyak orang yang nggak perhatian ini. Termasuk juga Anda yang masih suka merokok. Lepas itu, gimana Anda membawa asbak kemana-mana itu, ya kan? Maaf nih ya. Oleh karenanya tidak bisa kita sebutkan, mungkin berpuluh, mungkin beratus, mungkin beribu dari faedah-faedah yang namanya kita siwak. Banyak sekali. Menguatkan gigi, menguatkan gusi, menjernihkan suara. Mana ada orang yang suaranya bagus tapi ini jigongnya setengah on di mulut kan, mana bagus gitu, kayak berkumur-kumur dia ngomong kan. Oleh karenanya sekali lagi bersemangatlah kita. Kemudian bagian yang kelima dari pembahasan ini adalah sunnah fitrah. Kenapa disebut sunnah fitrah? Ya, ini maksudnya fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya. Itu namanya fitrah. Fitrah itu Allah ciptakan dia seperti itu, fitrahnya. Paham? Menikah itu fitrahnya. Laki-laki suka sama perempuan itu fitrah. Maka ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu menyalahi fitrah. Bukan fitrah. Karena baut itu pasangannya mur. Paham? Mur itu pasangannya baut. Bukan mur sama mur, baut sama baut. Enggak marah ini. Maka laki-laki itu pasangannya perempuan. Perempuan itu pasangannya laki-laki. Karena saya alhamdulillah, karena saya minta tisu. Karena kita sedang viral ini di Indonesia ini, sampai akhirnya nggak tahu pemerintah ya, karena sampai MUI pusat ya, antum yang lebih mengikuti itu, sampai ada pembahasan masalah LGBT. Dan kita Ikhwan, kita harus berperang dengan ini. Antum bisa, kita juga bisa membumingkan ini dengan media yang antum punya, dengan cara apa aja, dengan pembicaraan seperti ini ya. Karena hal seperti ini penting sekali sekarang. Dia berada di sekitar kita. Ibu-ibu juga ingat ya, mencegah itu lebih baik dari pengobati. Kalau orang sudah terjadi susah mengobatinya Iwan. Antum kalau sudah penyakitan payah. Tapi supaya jangan kena penyakit, dijaga itu jangan sampai sakit. Nah ini juga, ini LGBT ini penyakit. Maka dari sejak dini kita harus berupaya sampai ke lembaga terkecil yang namanya rumah tangga. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haram laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Dari sejak kecil dibedakan. Allah dan Rasulnya membedakan antara anak laki-laki, anak perempuan. Nabi mengatakan, didik anakmu sholat, lalu pisahkan dia dari tempat tidur. Bahkan sesama anak laki-laki tidak boleh tidur satu selimut. Sampai seperti itu. Karena menutup pintu itu, darul mafasid muqaddamu al jalbil masoli. yakni menolak kemudorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Oleh karenanya wajib kita sebagai orang tua menjaga, jangan biarkan anak kita.
Karena kadang orang nggak nyangka, dia pikir kawan biasa, tahu-taunya sama anaknya sudah jadi pasangan homo, pasangan lesbi. Benar ini. Kalau tidak dijaga, bahaya. Kita pikir biasa, makanya dilihat anak itu. Karena penyakit seperti ini nular. Makanya ibu-ibu dengerin yang lebih dekat anaknya. Jangan biarkan anak kita. Maka dipelihara itu anak laki-laki. Jadikan dia laki-laki. Bukan harus dibentak-bentak, bukan. Dibawa karakter laki-laki dia. Kalau dia anak laki-laki, Anda biarkan dia main masak-masakan. Bisa jadi berbahaya ini. Saya bukan berarti, karena koki juga laki-laki. Ya kan? Ya, tetap berusaha. Kalau sudah terjadi seperti itu, tetap berusaha untuk merubahnya dengan doa, dengan ikhtiar, dengan bawa ke psikolog, bawa ustadz, berdoa sama Allah. Pokoknya segala cara. Kalau memang itu, makanya kita berbicara tadi apa Iwan? Ya ini sebelum terjadi. Kalaulah terjadi payah. Ya ini apa tadi, mencegah. Benar ya? Lebih baik daripada mengobati. Jangan biarin anak-anak jadi, anak perempuan antum biarin jadi apa, tomboy pun? Ya, tomboy jangan. Nggak boleh. Cara pakaian, cara rambut, cara bicara. Perempuan itu pemalu. Itu fitrahnya. Laki-laki itu harus tegas. Bukan berarti nggak boleh nangis, boleh. Dari ini tampangnya serem tapi dia mudah nangis ini. Kalau iya kan nangis kalau dia tersandung batu kakinya. Nangis ya kan. Medi juga dia penghibah orang itu. Penghibah dia. Bukan cengeng, bukan. Penghibah. Bukan penghibah, penghibah. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, kita lanjutkan ya. Tadi itu agak melenceng sedikit bicaranya, lari ke LGBT ya. Ada hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khamsun, 5 minal fitrati, 5 perkara yang termasuk fitrah. Al istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Wal khitanu, berkhitan, sunat. Wafassus syarib, menggunting kumis. Wanatful ibti, cabut bulu ketiak. Wataqlimul azfar, dan motong kuku. Kita bahas ya. Yang namanya istihdad, yakni cukur bulu kemaluan, bukan dicabut. Ya, dicukur. Ustadz pakai apa ya, terserah antum, mau pakai golok. Lu baik antum nanya bulu. Sekarang nih alatnya udah macem kan, ada pisau, ada silet, ada alat elektronik. Sunnah itu nggak boleh lebih dari berapa hari? 40. Ya, ini rambut, apa itu bulu kemaluan? Rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Disebut istihdad karena alat yang digunakan itu besi atau silet, pisau cukur kalau gitu sekarang. Dan sekarang itu udah canggih. Udah beragam itu, ada yang siletnya duo, ada yang pakai elektronik dicas. Wah, itu enak. Iya, awas berdarah ya. Jadi dalam mencukur bulu kemaluan ini, dia terdapat keindahan dan kebersihan. Yakni ini juga, bulu itu juga bisa dihilangkan. Ustadz boleh enggak pakai krim saja jadi rontok sendiri? Ada itu. Enggak tahu, antum lebih tahu ya. Ada. Jadi dia dioles saja rontok sendiri dia. Ada ya? Tahu. Tapi saya nggak tahu tuh apakah jadi rontok semua, itu saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas rambutnya yang di sekitar kemaluan tuh rontok dengan krim itu. Mungkin ibu-ibu yang lebih tahu itu ya. Jadi ini bukan laki-laki saja, wanita juga.
tentu kita mafhum ya. Dan itu banyak hikmahnya. Kita nggak usah ikutin lah dari seksual ahli seksolog katanya jangan dicukur gak, jangan dipotong semua ini begitu. Enggak. Perkataan Nabi lebih kita ikuti dari semua perkataan manusia benar. Orang Nabi yang nyuruh, Nabi itu tidak pernah berkata kecuali wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah itu pasti kebaikan. Hah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disabdakan Nabi itu wahyu dari Allah. Dan itu pasti kebaikan. Nabi sudah bilang cukur kemaluan sunnah. Maka kita nggak usah ngikutin ahli-ahli ahli seksologi lah, ahli medis lah, ahli kecantikan, enggak. Itu lebih utama. Ya. Karena pusat itu kan pusat kekotoran kan. Dan itu najis, kencing dan seluruh keringat terkumpul di situ. Maka tentu banyak sekali ini ya, hikmahnya itu. Yang kedua khitan. Nah, ini yakni membuang kulit yang menutupi kepala penis, kepalanya yang nampak, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, memotong sedikit daging yang di atas tempatnya itu ya. Ini saya tidak menjelaskan lebih rinci, tapi kita paham. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sebagian ulama mengatakan itu hanya sunnah ini. Dilihat keadaannya perempuan itu. Tukang hitannya itu saya tidak tahu sebutannya atau apa. Dia lebih tahu ini perempuan ini bagaimana, apakah dia harus disunat atau tidak ya. Dan ada hikmahnya, sunat itu menghilangkan kotoran yang ada di kulit itu. Coba bayangkan tuh orang yang tidak sunat itu kan ngeri kita ya. Nah, jadi sunnahnya itu hari ke-7 kalau anak laki-laki ya sekalian hitan, atau di waktu yang lain selama dia belum sampai dewasa. Kalau anak-anak masih sudah naik ke nomor 2. Nah, itu lebih bagus. Dan ini ada sunnahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia sunat usia 80 tahun. Pakai apa di hadis itu? Pakai alat tukang, yakni kampak. Subhanallah. Kemualaf yang baru sunat ya? Iya. Pakai kampak. Tidak mungkin lagi kampak. Sekarang udah mudah. Ada yang selesai di sunat tuh dia bisa aktivitas seperti biasa. Kita orang tua kita dulu kayak ampu ceritanya di sunat tuh pagi-pagi pada subuh tuh suruh berendam di kolam apa tuh sampai mengkerut. Nah, baru itu pakai sembilu zaman itu. Tapi kalau antum nonton di YouTube itu Afrika itu memang pakai kampak tadi tuh, ditarik itunya pakai tali, ditaruh di alas jatuh kayu, lalu ditaruh semacam parang di atas itu, baru dipukul pakai kayu bulat pentungan, putus langsung. Dan dia menyaksikan itu, subhanallah. Karena kadang mikir itu melenceng dikit bisa. Iya udah gede. Udah besar. Nah itu mungkin masing-masing daerah loh ini ya, beda ya. Karena dia masih primitif kan dalam tanda kutip. Nah kita ini bicara kita yang sekitar kita. Sekarang udah beragam, udah ada laser, udah ada ini, ada itu. Bahkan pulangnya bisa langsung main ada. Dia mudah, cuman harganya memang agak mahal. Karena lihat tuh 1,5 juta kok. Nanti untuk bener gak? Lebih tahu lah. Ada yang mau ini lagi sunnah lagi. Inilah dia kalau antum pada pertanyaan, ibadah apa yang kita kerjakan seumur hidup hanya sekali, apa? Hah? Sunnah, benar. Tidak bisa kita ngulang, ya kan? Sekali itulah. Ada ibadah itu yang setahun sekali, apa Iwan? Halo, haji, puasa Ramadan. Ada dia sebulan sekali, apa? Ayamul baik. Ada yang sepekan sekali. Terus sholat Jumat. Ada yang setiap hari, apa? Sholat fardu. Ada yang setiap saat, apa? Zikir. Wah, barakallahu fi, pintar. Cocok untuk jadi ustaz bisa. Dia bisa menjawab pertanyaan. Dia bisa menjawab pertanyaan. Jadi terjawab Ustaz. Iwan, kalau ada pertanyaan ibu-ibu ya, ibadah apa yang kita lakukan hanya sekali seumur hidup? Tak bisa, walaupun kita mau, walaupun kita mampu.
cuman sekali itulah gitu dalam seumur hidup, ya ini khitan. Kalau haji boleh bisa kalau banyak binti. Menikah Sekali. harus bahas nanti ibu-ibu marah. Udah, ini hanya sebagai intermezzo. Yang ketiga, menggunting dan memendekkan kumis. Ini menggunting dan memendekkan kumis. Kata Nabi, khuzus syawarib wa arkhul lihya wa khaliful majusa. Potong kumis, biarkan jenggot memanjang. Selisihilah orang-orang majusi. Yang keempat, motong kuku. Dengar ibu-ibu. Jadi jangan dibiarkan panjang. Jangan lewat 40 malam. Ini memperindah kuku. Kenapa? Kalau kuku panjang, akan ada kotoran di balik kuku itu. Dan itu jorok. Sama cewek, Ustaz. Ya iya, perempuan juga. Tapi kukunya itu elok, Ustaz. Nah iya. Lah, Jadi dia itu kalau pedikur boleh. Tidak ada larangannya. tapi dia panjang. Ya itu kalau dia mau ikut sunnah itu tadi, yakni potong kuku itu. Sebagian orang sampai ada yang kukunya tuh masuk Guinness of Record. Payah dia hidup tuh. Pasang baju aja tidak bisa lagi. Lah keriting ini itu. Ya Allah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun dia melihara itu. Itu sudah menyelisih apa? Fitrah. Nah, kita ini bukan macan, bukan apa? Bukan harimau. Jadi menyalahi fitrah, manjangin kuku. Bahkan laki-laki ada tuh satu jempolnya aja. Nah, jangan kita subhat itu dari syaitan, itu godaan setan. Mempercantik diri nggak boleh. Mempercantik diri dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Pedikur medikur boleh, tapi nggak boleh kita manjangkan kuku. Perempuan juga nggak boleh. Haram bukan, Ustaz? Ya itu tadi, jangan sampai lewat 40 malam itu tadi. Potong kuku. Kemudian yang kelima, mencabut bulu ketiak. Ya, ini bulu yang tumbuh di ketiak itu. Jadi dihilangkan itu. Ustaz, tak sanggup kami. Kalau dicabut sakit ya kan? Kalau ada 100 itu 100 pulau juga kan? Ngapu ibu itu? Lagi dia bulu ketiak. Kok jadi tak Tarzan? Kalau tak sanggup apa? Dicukur. Karena pernah baca riwayat Imam Syafi'i itu kalau dia cukur rambut, dia minta sekalian cukur bulu ketiaknya. Karena di tempat itu hal yang biasa. Orang-orang Arab biasanya mereka memang karena apa? Lebat kan. Jadi dia nggak sanggup untuk apa? Nah, ini sifatnya luas. Jadi tidak ada larangan karena itu bukan aurat. Boleh kita sama seperti kita minta rapikan apa? Rambut kita, kumis kita. Karena lebatnya itu kita bawa ke tukang cukur. Kalau dia mau, minta sekalian cukur bulu ketiak itu. Dan itu hikmahnya besar. Karena ketiak itu salah satu pusat komando, pusat yakni kotor ya kan, sehingga dia perlu dibersihkan. Ini agama yang lurus ini, Iwan, lihat. Apalagi zaman sekarang kan ketiak tuh udah lebih jadi perhatian, termasuk bagian tubuh yang jadi pusat perhatian manusia juga kan. Ada ada deodorannya, betul nggak? Dan ada itulah pokoknya. Anda juga bisa ininya nyebutnya. Yang tahu deodoran tuh udah beragam juga kan. Ada yang bentuknya jelly, ada yang disemprot. Kalau zaman mama-mama kita dulu bedak apa tuh? Hipka. Hah? Hipka. Pokoknya berputih aja gitu kalau. BBK. MBK itu. Hipka juga dulu. Yang warna putih. BBK apa bakaran? Kemudian yang keenam kita tambahkan bersiwak tadi udah ya. Yang ketujuh menghirup air dengan hidung, istinsyak. Nah, ini kita biasakan ini. Karena salah satu penyebab kotor di hidung itu apa? Tidak dibersihkan itu.
Kemudian berkumur, jadi antum jangan anggap remeh berkumur. Tapi lihat-lihat juga, lagi makan di rumah makan antum berkumur dulu. Terus antum telan, jijik orang sebelah. Kemudian yang ke-9, membasuh ruas-ruas jari tangan. Ya, ini yang di punggung, biasanya kotoran menumpuk di situ. Zaman corona kemarin, subhanallah, Allah mau menunjukkan hebatnya Islam itu. Jadi ketika orang berlomba-lomba disuruh mencuci tangan. Setiap kita masuk instansi, kantor, rumah sampai suruh cuci tangan dulu, ya kan? Anak dulu waktu zaman corona oleh istri anak lewat belakang, disemprot dulu, baju langsung buka. Wah iya, keran belakangnya. Belum lagi Henny apa tuh? Henny lagi apa? Hand sanitizer. Ya kan? Beragam. Jadi kita tahu benar kata Nabi itu, kalau kamu bangun tidur, apa yang kita lakukan? yakni cuci tangan. Jangan kamu langsung masukkan tangan kamu ke dalam kobokan, ember, bak, nggak boleh. Apa kata Nabi? Cantiknya Nabi ngomong, karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam tadi malam. Paham maksudnya? Indah sekali bahasa Nabi. Entah ke mana lah, pangkat ke kantor komando tadi atau kantor cabangnya, itulah pokoknya. Jadi yang jelas dia kotor, dia nggak tahu. Makanya Nabi itu subhanallah. Ini masuk tadi ya, membersihkan jari. Kemudian yang ke-10 istinja. Nah, oleh karenanya sebagai penutup ada tambahan beberapa hal yang ini. Ibu-ibu dengar ya di belakangnya. Jadi ada tambahan dari selain pembahasan yang bisa Ana sampaikan dari pembahasan fikih muyasar ini ambil dari kitab-kitab yang lain, tambahan dari yang lain, dari hadis-hadis yang lain juga. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Celak bagi laki-laki atau perempuan. Bedanya kalau laki-laki boleh bawa keluar, perempuan itu hanya boleh dia di rumahnya, di depan mahramnya, depan suaminya. Jadi makai wangi-wangian, celak. Nah, ini di sisi kita celak nih udah hilang nih. Hanya kawan-kawan kita sebelah yang suka pakai celak ya kan? Laki-laki ya, kita jarang, malu kita sekarang kan. Sehingga sunnah yang ini hilang juga ini. Jadi zaman sekarang itu, apalagi pewangian zaman sekarang ini macam-macam. Betul lah. Kalau zaman dulu mungkin zafaron terbatas. Ada yang dari saripati rusa itu. Ana pernah tuh. Ya ini kantong menyan rusa itu yang jadi wangi lagi, Allah ciptakan itu. Iya, jadi asli, ada pernah lihatnya asli wangi nih orang. Nah kalau sekarang kan udah beragam, ada macam-macam lah ya kan, dari yang menyengat, dari yang halus, dari yang ada alkoholnya. Ini biasa perbedaan ulama ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh, kita nggak masuk ke situ. Tapi intinya adalah wangi-wangian, dan wangi-wangian tuh beragam sekarang. Ada yang untuk di mulut, ada yang untuk ketiak, ada yang disemprot, ada yang dan bahkan untuk ruangan juga ada, sampai WC pun ada wangi-wangian. Itu sunnah. Boleh. Tapi yang perempuan tadi nggak boleh. Kalau dalam rumah Ustaz boleh, wangi-wangilah wahai wanita. Jangan bau bawang, bau benyan, bau belalang. Pas keluar rumah wangi-wangi. Ini nggak adil perempuan. Perempuan apa ini? Depan suaminya apa? Bau najis. Pas dia keluar kondangan, wangi nih. Ingat loh, wanita yang pakai wangi-wangian, ini Nabi bukan saya emang. Di depan jalan, depan laki bukan mahram, dia Nabi bilangkan pelacur, maaf. Seperti itu. Dia mengundang sah. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa. Bagaimana kalau dia punya penyakit bau badan, Ustaz? Jadi kalau perempuan boleh. Tapi jangan perempuan itu terlihat tapi tidak ada baunya. Kalau laki-laki tidak terlihat tapi baunya tercium. Mungkin ada sekarang ini talas ya kan. Karena kita juga nggak menafikan. Ada juga perempuan apa yang benar apa? Tawas. Maaf ibu-ibu, saya salah. Bukan talas tapi tawas itu. Itu jadi itu ya. Jadi
ada problem juga, ada sebagian perempuan mungkin bermasalah dengan BlackBerry tadi itu, BlackBerry, bau badan tadi itu kan. Itu solusinya begitu, apalagi zaman sekarang udah banyak. Makanya konsep hidup kita itu ada sebabnya bau badan tuh katanya ya, saya mungkin bisa ditambahkan. Pertama penyebabnya dari stres, hormon, pola hidup, makanan, ganti baju male atau ganti makai baju orang. Nah, ini banyak sekali itu. Tapi ini intinya Islam seperti itu. Soal yang lain tuh kita bisa tambah, mendapatkan ilmu dari segi-segi yang lain. Yang kedua, tambahan memakai alas kaki. Nah, ini sunnah. Jangan kita keluar nyeker tidak pakai alas kaki. Pakai kalau ada, pakai. Itu sunnah. Dan tidak boleh makainya sebelah. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman kita dulu tuh pakai sendal lain sebelah tuh juga aneh. Tapi sekarang malah jadi tren. Sendal tuh lain sebelah, lain warnanya, lain ini. Cuman sama mereknya aja. Nggak tahu lah, nah sekarang ini zaman lah terbalik-balik. Yang ketiga, tambahan ya, menyisir dan merapikan rambut. Nah, ini ada pembagiannya. Pertama, larangan mencukur rambut sebagian. Apa nama itu? Lupa nih. Mohak ya. Bahasa Arabnya apa? Lupa nih. Nah, yang nggak boleh itu mohak tuh. Sebagian deh. Distel. Hah? Bagian botak, bagian rambut. Iya, sebagian botak, sebagian tumbuh. Yang pakai polis. Habis baterainya. Mulet apa? Mulet. Mulet apa? Bukan mulet ya, apa namanya? Mohak. Spike. Seperti jersey. Jersey. Iya. Yang bercakap di jersey kan. Siko lambang itu Arsenal. Siko MU. Kok ada ini ya? Enggak kedengeran ya? Tes. Yang ini tes. Iya tadi apa tadi? Ya larangan soal rambut tadi ya. Nggak boleh motong rambut, sebagian dipanjangkan, sebagian dipendekkan, nggak boleh. Kemudian uban, makruh nih, tidak disukai, jadi mencabut uban. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bahwa uban itu nanti menjadi cahaya di akhirat. Berarti semakin banyak uban, itu akan semakin banyak cahaya bagi orang itu di akhirat. Selamat bagi Derry. Derry udah banyak ubannya. Joni juga ada mengalah ya. Mudah-mudahan itu jadi cahaya antum di akhirat. Yang selanjutnya istri nih. Nah, ini boleh menginai tangan dan kakinya. Tahu inai ibu-ibu ya? Inai itu. Kalau suaminya suka, kalau suaminya nggak suka, nggak usah. Banyak sekarang nih inai itu kan. Bagus-bagus itu. Perempuan boleh. Karena itu jari bukan aurat, boleh. Wanita makruh, nggak disukai. Ya, ini nggak disukai motong rambut tanpa sebab. Nah, ini nggak boleh. Bismillah. Kemudian ada tambahan, haram meratap, mukul pipi, merobek baju. Ini kalau dapat musibah. Ini biasa perempuan. Kemudian yang keempat kita tambahkan ya, berhias. Ini ya, ini bercermin itu perbuatan boleh. Apalagi perempuan. Memang perempuan tuh biasanya cermin tuh ada di semua. Di bawah meja ada cermin, di dinding ada, sampai di dompet, di tas ada juga. Kalau bisa dibawa, digantung di bawah lehernya. Udah itu perempuan itu, memang perempuan itu. Kalau laki-laki ya janganlah banyak cermin-cermin. Ya itu masuk itu selfie sukaisi itu juga masuk itu kan. Itu masuk ini, bercermin itu boleh. Dari mana kita bolehnya itu? Bahkan ada doanya. Nah, ibu-ibu dengerin ya, kita ikutin. Mungkin doa ini kita sendiri jarang mengamalkannya, mungkin sebagian kita nggak hafal juga. Ikutin anak ya.
Allahumma. Ibu-ibu ikutin ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Tak mana suaranya? Antum sudah fahassin khuluqi. Wa harrim wajhi 'alan nar. Ikutin ya sekali lagi ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Nah, itu nanti antum searching atau lihat di buku zikir, yakni doa bercermin, zikir bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Ya Allah, sebagaimana engkau mencantikkan rupa parasku, maka cantikkanlah juga akhlak dan tingkah lakuku. Lindungilah wajahku dari api neraka. Ini yang paling penting. Karena apa guna kecantikan itu kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Perhatikan ibu-ibu, wajah cantik saja kalau akhlaknya buruk nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau apa John? Buruk. Wajah cantik saja kalau akhlaknya buruk, orang nggak suka. Apalagi buruk. Sudahlah buruk rupa, perangai bulu, buruk perangai itu siapa yang mau? Itu ya. Banyak laki-laki ada cantik, dia nggak suka, akhlaknya nggak ada. Saya lebih suka wanita biasa aja, tapi dia baik dengan suaminya, nurut. Dia apa namanya? Ya itu tadi perempuan. Dia lembut, dia pemalu, dia tidak melengking suaranya kepada suaminya, dan seterusnya. Kemudian menindik telinga anak wanita ini. Nah ini sudah kita lakukan ya. Anak laki-laki nggak boleh, jangan. Banyak. Kemudian yang dilaknat mencabut bulu-bulu di wajah, ngikir gigi ya ibu-ibu nih, supaya cantik. Pakai tato haram, karena mengubah ciptaan Allah. Nyambung rambut, konde. Nah, sama nggak boleh. Diutuk iya. Konde itu tidak boleh. Tidak boleh lah. Mana? Tidak boleh itu menampakkan aurat, rambut aurat. Apa? Iya sama, nggak boleh dikikir alis mata. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh itu kalau dia aib. Misalnya giginya terlalu maju, sumbing, itu boleh dirapikan, dicantikkan. Tapi kalau sudah bagus oleh Allah, matanya juling misalnya, kan bisa dioperasikan, boleh itu, bisa. Pakai behel nggak boleh, Sar? Kalau dia behel itu dalam rangka merapikan untuk kesehatan, yang tahu dokter itu. Tapi kalau untuk yang gaya-gaya tidak. Untuk kalau gaya mempercantik jangan. Yang kalau hidungnya terlalu pesek sehingga mimisan terus ya, saya nggak tahu kan. Kalau memang dokter yang lebih tahu, itu spesialis dari situ. Tapi intinya yang bisa kita lihat, kalau itu aib, tompel sebesar apalah, dia apa? Pipinya boleh dioperasi, boleh. Paham nggak? Apalagi? Nah itulah intinya, kalau aib, itu boleh. Yang kelima, nutup wadah tempat air dengan bismillah. Nah, sekarang ini kita biasa di rumah. Kalau mau tidur, nih bapak-bapak nih kan nih, periksa dulu kunci rumah, motor, baca bismillah. Anak terbiasa nyuruh anak-anak, Jafar tutup pintu bismillah. Nah, anak-anak tuh udah biasa. Kita juga nih, terutama yang kita suami ya, ibu-ibu bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kita tugas suami periksa tempat pintu, periksa semua rumah, bismillah. Itu ikhtiarnya kita kunci, tapi kita sandarkan tawakal kepada Allah. Pintu rumah kita semuanya, mematikan lampu. Kalau zaman dulu api ya kan, lampu toko apa. Kalau sekarang lampu biasa, matikan. Apalagi menutup wadah. Ada hadis itu Iwan, kalau setiap tahun tuh ada satu malam turun wabah.
Kalau kita nggak tutup wadah kita, minimal masuk di tudung saji, minimal masukkan lemari makan atau tutupnya. Jangan dibiarkan dia menghadap ke atas tanpa ditutup apa, atau masuk kulkas, nah itu nggak apa-apa. Dan jangan lupa baca basmalah, menutup paha. Ini sunnah yang kita lupa. Nah itu bapak-bapak nih, ingat nih, mobil diperiksa, dikunci, jangan sembrono, motor juga itu. Kalau kita udah ikhtiar insya Allah, pintu, gorden semua jangan lupa. Ibu-ibu tugasnya apa? Masa bapak aja Ustaz? Ibu-ibu bisa juga sediakan di kamar itu, di bawah tempat tidur, sapu lidi kecil. Paham? Tugas ibu-ibu apa? Nyapu apa? Tempat tidur tuh. Setiap mau tidur zikir. Dikirai namanya tuh. Dikirai apa? Menghilangkan pasir apa di atas tempat. Itu tugas ibu-ibu. Lalu apa namanya? Spray apa namanya itu? Bantal gua apa? Bukan itu yang kain nutup guling apa namanya? Sarung bantal. Sarung bantal, sarung guling ganti. Jangan lah 3 tahun enggak berganti-ganti. Mabuk. Tapi cuci tuh. Hah? Tidak ganti tapi cuci. Maksudnya dicuci bukan dicuci, bukan diganti baru terus, bukan. Tapi dicuci. Nah, itu tugas siapa itu? Ya tugas kita semua saling mengingatkan suami istri. Tapi ana hanya memberi contoh saja tadi. Tugas kita melihat rumah ada yang bocor, ada apa. Itu memang kalau ana pribadi ini cerita aja ya, cerita. Ana disuruh istri ana yakni membuang sampah. Itu tugas ana, bakar sampah, buang sampah. Itulah yang bisa ana lakukan. Kalau itu rumah tangga tuh begitu, Iwan. Enaknya rumah tangga tuh bagi-bagi tugas itu. Jangan nak saling menang sendiri, istri juga jangan merasa kayak diperbudak, jangan. Suami juga jangan gengsi-gengsian gitu. Kalau sedikit-sedikit ya boleh juga lah. Dikit-dikit toleransi ya. Enggak malu-malu ngangkat pakaian apa, enggak masalah itu. Nanti ada pembahasannya. Terakhir sebagai penutup, Ustaz kok penutup aja? Tidak ikut janjinya yang terakhir. Yang keenam tidur, tadi sudah kita bahas ya. Madamkan api, baca basmalah, ngibas kasur tadi, lalu adab tidur. Kalau sebelum tidur mau bercengkrama, cerita dulu dengan istri, gak apa-apa. Ngobrol lupa. Bang, jangan sama istri antum diam-diam aja, jangan. Kalau ada masalah hari itu selesaikan di tempat tidur, selesaikan, ngobrol. Kalau minta maaf tadi kakak ini, itu adik tadi minta maaf kak. Saling maaf, subhanallah. Jangan betul-betul aja, jangan istri antum ikut. Ada tamu. Ada diakui karena antum nggak sama istri. Yang lain aja ya. Jadi intinya tadi diselesaikan itu. Apa tadi? Madamkan api, tutup pintu, ngunci pintu, periksa kendaraan, onta zaman dulu ya. Ngibas kasur, tidur dengan baik, adab tidur, jalankan sunnah. Bahkan di sini dikatakan di buku kitab itu makruh kalau tidur sendiri. Gak boleh suami tidur di mana, istri tidur di mana. Enggak. Tidur kalau ada suami istri tidur berdua. Walaupun cekcok. Hah? Soalnya cekcok. Kalau encok, Cekcok. ya boleh lah 3 malam, 3 hari. Gak boleh lebih dari 3 hari. Suami istri gak boleh lebih 3 hari berantem. Boleh kalau itu Islam, itu hebatnya Islam ya. Kadang-kadang bertiga rumah tangga. Ustadz juga, ya saya juga pernah lah. Tapi kebanyakan istri saya yang banyak ngalah. Gitu. Nih, aku jadi curah sih. Jadi itulah, pokoknya 3. Biasa itu rumah tangga seperti itu. Entah berbagai macam sebabnya lah ya. Nggak boleh tidur apa tadi sendiri. Jangan, makruh. Kemudian ada lagi itu apa? Ini bab tidur sebenarnya. Yakni jangan tidur di antara bayangan matahari. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.